Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk kalian semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba menjelaskan bagaimana melakukan desain PCB dengan menggunakan software CADSoft Eagle 7. Yang akan kita buat adalah rangkaian catu daya simetris. Ini gambarnya, catu daya simetris menggunakan IC 7812 dan 7819. Kemudian dioda rectifier bridge, jadi inputnya 3. Trafo tidak kita buat dalam desain PCB kita. Yang masuk dalam desain kita adalah dioda bridge, berarti inputnya adalah 3 buah. Kemudian masuk dioda bridge, ada kapasitor sebanyak 6 buah, 2200, 100 nano dan 220 mikro, IC 78 dan 79. Yang harus diketahui adalah kaki-kakinya. Untuk 7812 kakinya adalah input, ground, output, berarti kaki 2-nya adalah ground. Tapi untuk kaki 7912 kakinya satunya yang ground. Jadi yang groundnya adalah kaki 1, kaki 2 output, dan kaki 3 outputnya. Sementara untuk 7812 input di kaki 1, ground, kemudian output di kaki 3. Oke, tidak menunggu lama, kita lakukan, mulai pembuatan desain PCB-nya. Langkah pertama kita mulai dengan membuka desain PCB kita, yaitu dengan menggunakan Eagle. Ya, di sini kalau ada configure kita nggak usah, kita cancel file, new, kita buat schematic. Setelah di file new schematic di sini, kita akan dihadapkan satu bentuk gambar seperti ini. Kita akan memulai gambarnya dengan memencet di sini adalah tombol add untuk menambahkan komponen-komponen yang kita perlukan. Tadi jumlah komponen yang kita perlukan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dengan 9 komponen dengan 2 buah konektor, yaitu input dan output sebanyak 3 buah. Oke, kita mulai dengan add. Kita pertama mencari jenis konektor isi 3 yang kita perlukan. Ini kita akan ketemu dengan library seperti ini, library yang ada di Eagle. Kita cari dulu di konektor. Saya biasanya pakai konektor Phoenix. Nah, ini Phoenix ya, yang ini kalau nggak salah. Kita cari yang 3. Ya, ini boleh. Ya, posisi 3. Kemudian kita kita taruh di sini. Nah, ini madepnya. Kita coba putar dengan mengklik kanan. Sudah. Kita butuhkan 2, 1 di input, 3 buah, dan 3 buah juga ada di output. Cuman yang di output ini nanti kita perlu memflipnya, ya, arahnya. Untuk memflip adanya di sini, di flip. Kita tinggal klik di sini untuk memflipnya. Oh, ini satu persatu. Ya, ini dia. Ya, jadi ini input, ini buat outputnya. Inputnya adalah berupa tegangan AC, outputnya adalah berupa tegangan DC. Oke. Berikutnya yang kedua adalah kita membutuhkan dioda bridge. Dioda bridge-nya kita bisa dapatkan di voltage di rectifier. Kita bisa cari di resistor, di sini rectifier. Ya. Di rectifier kita ada cari dioda bridge. Kita butuh yang berbentuk bulat. Cari. Oke.
Ya, ini dia RB1A berbentuknya bulat. Ya, ini dia, kita klik 2 kali, kemudian kita taruh di sini. Ya, kita besar, kita bisa gunakan scroll. Kalau sudah, kita tekan escape. Berikutnya adalah kita membutuhkan kapasitor yang besar. Kapasitor adanya di RCL. Ya, ini dia. Kita cari potensiometer yang polaris. C-nya yang paling besar ya. Yang paling besar. Oh, ini paling besar ini. E35 50 5 mili. Nggak ada yang paling besar lagi. Kita coba lihat. Ada yang paling besar lagi. ES15. Ini barangkali yang paling besar. Atau ini. Ya. 10 mili. Oke, ini yang besar. Yang besarnya kita tekan, kita klik 2 kali. Kemudian kita taruh di sini. 1, 2, membentuk skema seperti yang tadi. Oke, kita butuh kapasitor yang 100 nano. Kapasitor yang 100 nano. Oke, sebelum yang besar kita juga butuh C yang kecil ya. C yang kecil 5 mili tapi tidak. Oke, bentar. Ya, sudah ini. Kita butuh C yang kecil, kita taruh di sini. Di sini. Ya. Kemudian kita butuh kondensator yang non-polar. Kondensator non-polarnya kita coba keluarkan di sini. C polar, kita cari C yang euro nih. Nah, kita cari yang agak panjang. Tapi yang tidak. Ini 2 mili, yang 5 mili. 5 mili tapi yang kurus. Nah, ini dia 5 mili yang kurus. Kita ambil ini. Iya. Ya. Sudah. Ini komponennya, tinggal IC. Tinggal IC, kita cari IC 78 dan 79. IC-nya ada di voltage regulator, ada di bawah. VREG ini. Kita ambil yang berdiri 78, bukan yang S, yang high ya. Ini yang diri XL, asal bukan. XXS, ya ini dia XXS 78 XXS. Nanti juga 79 ini berarti yang XXS juga. Kita klik yang 78, kita taruh di sini. Kemudian kita kembali untuk mengambil yang 79 XXS juga. Ini dia. Kita klik 2 kali, kita taruh di sini. Ya, sudah. Ini terminal output, terminal input. Ya, sudah. Ini kita coba pindah untuk memindahkan komponen. Kita pindahkan, kita susun sedemikian rupa. Ini tertinggal. Kalau mau memindahkan blok, kita bisa pilih blok ini. Kita blok, kemudian kita klik kanan, move group. Ya, ini bisa kita pindahkan. Oke, kita sudah bisa mulai menggambar layoutnya, menggambar jalurnya. Satu lagi kita butuh GND ya, groundnya. Kita butuh GND, kita coba ketik aja GND. Enter. Ya ini kita butuh yang supply. Yang mana ini? Oke, ini nggak apa-apa. Kita klik 2 kali. Ya, groundnya ini nanti kita taruh di sini ya.
Ya, semuanya butuh ground. Ya, di sini. Apa-apa. Oke, kita mulai menggambar jalurnya. Untuk gambar jalur pakai wire. Positif ke positif adalah nyambung ke positif. Ke inputnya langsung saya kasih klik 2 kali. Klik 1 kali di sini, klik 2 kali di sini, klik 1 kali di sini, klik 2 kali di sini. Kemudian klik 1 kali di sini, ini adalah untuk output yang positif. Kemudian klik 1 kali di sini, klik 2 kali di sini. Ini gabung semua, klik 1 kali, klik 2 kali, klik 1 kali, klik 2 kali, klik 1 kali, klik 2 kali. Ini juga sama, ground ke ground. Nah, nanti ini tinggal dihubungkan positif negatif ke negatif ya. Klik 2 kali, klik 2 kali, 1 kali, 2 kali. Ini masuk ke positifnya, klik 2 kali. Oke. Ini ground masuk ke sini 2 kali, ini masuk sini. Oke. Masuk sini. Oke. Masuk sini. Oke. Klik sini juga. Oke. Ya, kalau sudah tekan escape. Kemudian ini 1 kali, ini 2 kali. Dah. Kemudian ini adalah AC-nya. Oke. Skip. Ini AC-nya. Oke, ini adalah ground. Ground-nya. Ya. Sudah selesai gambar skemanya. Kemudian kita perlu menaruh titik sambung di sambungan-sambungan yang kita inginkan. Ini sambungan, ini sambung, ini artinya nyambung, ini juga artinya nyambung, ini nyambung, ini nyambung, ini nyambung, ini nyambung. Iya, sudah. Kita akan mendesain PCB-nya nanti ukurannya adalah 8 kali 10 5 kali 8 cm. Oke, kita cek dulu apakah ini sudah bagus sambungannya. Caranya ngecek adalah kita pakai move, kita coba gerak-gerakan. Berarti ini sudah oke, nggak masalah. Ini juga sudah oke. Kita cek untuk mengecek apakah semuanya sudah tersambung dengan betul. Iya, kalau sudah berarti ini sudah bisa kita lanjutkan. Skema sudah selesai, kita coba save. Kita save dulu file, save as. Kita pilih saja, biasanya di dokumen ada folder Eagle. Kita namakan di sini Catu Daya Dedi ya. Oke, save. Sudah. Kalau sudah, kita bisa langsung menuju ke PCB design. Kita masuk ke sini, ada PCB desainnya. Oke, kita yeskan saja untuk. Nah, ini sudah komponennya sudah disediakan. Ini adalah PCB. Jadi kita sudah punya 2 jendela sekarang. Yang pertama adalah jendela skema, yang kedua adalah jendela PCB-nya. Kita masuk ke jendela PCB-nya. Ini adalah PCB yang mau kita buat. Untuk menentukan besarnya 8 kali 5 cm, maka kita bisa lari ke grid. Di sini kita on-kan dengan memilih satuannya adalah milimeter. Ininya satu kotaknya adalah sebesar 10 mm. Kita akan coba lihat. Nah, ini ada kotaknya. Berarti PCB kita sekarang ukurannya adalah 1, 2, 3. Ini sudah 1 cm ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan. Nah, untuk membutuhkan kita 5 kali 8 cm, berarti kita tinggal menggerakkan, memindahkan tingginya sebanyak 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 masih kelebihan. 5 kotak.
dan lebarnya adalah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai sini saja. Ini kelebaran. Ini. Ya, ini adalah tekan scroll ya. Ini adalah lebar PCB yang mau kita buat. Lebarnya adalah 5 kali 8 cm. Oke, kita sudah bisa menggerakkan mengisi komponen yang kita gunakan. Yang pertama tentu saja terminal X1 kita pindahkan, masukkan, kita klik. Sebelumnya ini adalah untuk menentukan PCB untuk melakukan proses layout dan lain-lain. Kita harus pindahkan layarnya kembali ke posisi defaultnya dia, ya. Tekan saja posisi defaultnya dia. Mau ditonton atau mau dilihat atau tidak, tapi nggak apa-apa, saya coba lihat. Ini posisinya default. Nanti ininya garisnya kecil-kecil lagi. Oke. Kita gerakan ini, klik kanan untuk mengatur posisinya. X1 adalah input, kemudian konektor X3 adalah output. Saya belum tahu yang mana yang positif dan negatifnya, nanti akan kita coba lihat. Yang jelas C1 bridge setelah ini adalah dioda bridge-nya. Kemudian C1 adalah letaknya di atas, positif di sini. C2 di bawah, C1 seperti ini. Iya. Kemudian dia ada kapasitor non polar C5, C6. Kita lihat di skemanya, C1 dekat dengan C5. Ya, jadi C1 dekat dengan C5, C3. C1, C5, C3. Kita lihat C1, C5. Ini dia. Dia paralel. Ya, ini C5 dan C3 di bagian outputnya. Ya, ini dia. Berarti yang bawah C2, C6, C6. Saya taruh sini, kemudian C4. Saya taruh sini. Juga biar agak geser. Oke, di atas ada IC 17805. Kita harus buat dia agak free nantinya untuk bisa memasangkan. Nah, ini posisinya dibalik untuk bisa memasangkan heatsinknya. Oke, ini sudah betul posisinya. Ini harus saya putar. Sorry. Ini ya. Ya. Saya atur posisi. Oke. Ini udah selesai proses penempatannya. Jangan lupa kita bisa memasangkan 4 baut di ujung-ujungnya, di ujung ini untuk solder, masang spacer. Jadi kita pilih yang bulat, ukurannya drillnya 0,2 nggak apa-apa, tapi besarnya yang paling besar saja 254 saya rasa. Supaya nggak terlalu ini, drillnya boleh 0,3. Ya, ini dia. Saya pasang di keempat sudut desain PCB kita. Ya, selanjutnya adalah proses routing, menggambarkan jalur. Untuk menggambarkan jalur kita bisa pilih yang ini, yang routing. Kita mulai dulu yang positif. Ini, sorry, kita escape ya. Pilih wire band, kemudian width-nya saya biasanya yang 5,6.
Oke, ini saya ambil dari sini. Ya, tekuk dikit, turun ke bawah. Ya, selesai. Ini kayak mainan game, mencari. Kalau kita sudah selesai, narik garisnya, nantinya garis kuning ini hilang ya. Kita tinggal mengikuti garis-garis kuning ini. Ini kayaknya masuk jalur ke sini. Ya. Ya. AC-nya ini masuk. Ground. Nanti saja. Oke. Ini gabung sini pasti. Ini juga gabung sini di skema ya. Ini juga gabung sini. Saya mau sini. Ini gabung sini. Ini tengah. Jadi groundnya ini ya. Kemudian ini oh salah nih. Kalau mau ngilangin ini kebalikannya root adalah unroot ya. Ini C ini madepnya salah, harus diputar. Ini kan? Nah, ini yang betul. Tuh. Ini kembali ke routing. Ini ya. Ya. Oke, ini ke min. Sudah. Atasnya butuh positif ya. Ya. Kalau kuningnya sudah habis berarti kita sudah selesai. Ini tengahnya belum nih. Ya, tengahnya belum. Dia butuh ground. Saya ambil groundnya dari sini. Ya. Dengan demikian selesai sudah desain PCB kita. Berikutnya adalah kita perlu memperbesar pet atau kaki-kaki komponen di sini. Ya. Kalau ini udah cukup besar, ini mungkin harus diperbesar. Ini udah cukup besar, ini harus diperbesar cc-nya. Ya, kita bisa mengganti di library-nya. Caranya adalah C ini kita
di tengah-tengah di sini kalau kita coba lihat ada tanda positifnya, kita tinggal klik kanan, kita ambil open package di sini. Nah ini dia. Open package adalah untuk mengedit komponen. Ini kurang besar dan dia juga kok bentuknya tidak bulat. Kita tinggal klik di sini. Kita properties, tinggal besarkan aja. Biasanya ini saya ambil yang besar adalah 1. Dah, octagon kita ganti dengan round untuk bikin dia bulat. Sekarang dia bulat dan besar. Kemudian ini juga sama. Kita ganti dengan diameternya adalah 1. Kemudian oktagonnya kita ganti dengan round, apply, oke. Jadi komponen ini sudah besar. Jangan lupa kita ke library. Kita lihat di sini library-nya ada RCL library. Kita mesti update library. Kemudian kita update. Kita cari library-nya. Dia di C RCL library. Ini dia. Kita tinggal klik yang RCL. OPQR RCL ini kita klik open, ya kita tinggal tekan yes, tandanya sudah selesai. Kita tutup. Sekarang kita coba lihat, perhatikan ini C-nya masih kecil. Kalau kita coba library-nya kita update all, maka dia menjadi besar. Kita nggak apa-apa, ini komponennya sudah besar. Oke, C ini juga mau kita ganti, sama caranya. Kita klik kanan, ada open package. Ini dia paketnya, kita tinggal klik kanan atau mau dipindahkan biar dia agak jarak agak lebar, nggak apa-apa, supaya nggak dia terlalu sempit. Caranya adalah dengan cara memove ini, kita pindahkan, geser ininya ke yang agak besar lebar. Kemudian ininya kita coba perbesar menjadi 1. Apply, bentuknya juga kita bikin round. Kemudian ini juga sama, kita ambil properties, robah ininya jadi 1. Kemudian bentuknya round, apply, oke. Ini dia, jangan lupa update library-nya, adanya di RCL, berarti di update, library-nya ada di RCL. HIJKLMNOPQR CL open, oke, yes, kita tutup. Nah, ini belum update. Kalau kita update, kita coba library update all. Dia nantinya lebih panjang, ya. Yang bawah juga sama. Oke. Kita masih kurang besar nih untuk IC ini. Kita juga klik kanan di sini supaya dia lebih besar. Properties, open packet. Ya ini kita klik kanan. Properties, ininya kita bikin 0,86 aja ini. Kalau 0,4 kebesaran 0,86 aja. Ya, cukup. Properties ininya 0,86. Oke. Properties 0,86. Apply. Oke, kalau sudah library-nya kita update, ingat tadi VREC. Ini dia. Open. Yes. Dah, kita tutup. Ini udah kita gedein. Nanti kita update, library update. Library update. Oke. Gede ya. Tapi yang 78-nya, 79-nya belum. Atas gede, yang bawah belum. Oke, ini kita coba edit lagi. Klik kanan, open packet. Sama. Kita ambil properties, besarnya kita pilih yang 86, apply, oke. Sama, ini juga properties 0,8, apply, oke.
terakhir properties, kemudian 0,8 apply. Oke, udah semuanya kita update di library-nya. Library-nya juga tadi Verec mana Verec ini dia. Oke, yes. Tutup library update. Ya sudah. Sekarang kita sudah punya skema PCB seperti ini. Kita boleh kasih nama, keterangan, ya, atau apa saja. Misalnya saya mau isi nama saya di sini. Desigen by gitu. Ya. Saya isi Dedi. Ya, ini dia. Nah, kita bisa taruh tulisannya terserah. Ini untuk di bawah ya. Kalau kita rasakan kurang besar, kita boleh memperbesarnya dengan cara kita rubah size-nya di sini. Mau 1, nah ini dia udah agak besar. Ya, nggak apa-apa, saya pasang di sini. Gitu, design by Dedi. Oke. Berikutnya adalah kita akan blok. Jadi kalau seperti ini menyelupnya nanti lama ya, membuang jalur-jalur ini. Jadi untuk memblok mudah, kita tinggal hanya menekan RASnet saja. Di bawah ini ada yang RASnet. Kalau kita ke bawah kan ini ada menu RASnet, tapi sebelumnya kita harus membuat dulu kotaknya poligon. Untuk membuat kotak poligon ini kita balikan dulu posisinya pada posisi yang 10 mili tadi ke dalam milimeter. Jangan lupa nih, ini posisinya di 10 milimeter. Oke. Baru kita bikin kotak. Garisnya jangan gede-gede, cukup dia 0,3 juga boleh. Kita klik, yang penting di sini adalah pas di garisnya. Ya, kita klik di sini. Dah, kita turunkan. Kita cuma butuh 1, taruh sini, klik di sini 2, belokkan ke atas, kita klik 3. Nanti akan keluar garis putus-putus seperti ini. Nah, ini garis putus-putusnya. Ya. Nah, setelah dia keluar garis putus-putus, untuk membuat dia menjadi garis, kita tinggal pilih RASnet. Kita klik RASnet, selesai, maka PCB kita sudah terblok. Persoalannya adalah bloknya ini terlalu jaraknya terlalu sempit ya, sehingga ini rawan akan konslet. Maka kita perlu memperlebar jaraknya. Caranya kita undo dulu aja. Kita tekan Ctrl Z, kita undo dengan mengatur dulu namanya DRC. Di sini ada Design Rule Check. Design Rule Check di sini. Kita ambil clearance. Nah, ini rubah semuanya jadi 40. Ini pengalaman saja. 40, kita kopikan, Ctrl C, kita blok semuanya, pilih 40. Ini 40. Ya, kalau sudah kita apply. Ya, kita apply, kemudian kita tutup saja. Nah, baru kita prosesnya RASnet lagi. Dia nggak mau. Gambarnya hilang lagi. Kita redo ya. Edit redo sampai keluar tadi garis. Kontrol apa tadi? Edit Kontrol Y. Kontrol Y. Nggak mau ya. Oke, nggak apa-apa. Gambar lagi.
gambar lagi. Gambar kotaknya posisinya masih 0,3, saya ambil 0,2. Klik di sini, ingat di sini. Ya. Kemudian saya klik di pojok. Saya klik di pojok. Selesai. Saya redness. Nah, sekarang ini sudah oke bentuknya. Ya. Kalau udah kayak begini, selanjutnya adalah kita tinggal melakukan proses pencetakan. Kita mau cetaknya nanti di PDF ya. Kita ekspor dulu dia ke dalam PDF. Caranya adalah dengan menonaktifkan layer-layer yang tidak dibutuhkan. Ini tampilan-tampilannya kita tidak perlukan, tulisan ini. Yang kebetulan yang biru aja, hijau sama garis luarnya. Caranya adalah ke menu layer, matikan layer-layer yang tidak diperlukan, bottom oke, pad oke, vias oke, ini dimatikan, dimension biarin, ini dimatikan semua. Ini matikan semua. Ya, ini juga matikan semua. Kalau sudah kita tekan apply. Ya, kalau tanda ground ini nggak apa-apa, nanti dia tidak kecetak. Oh, ini masih ada kaki kapasitor ini. Ya, apa dia? Iya, sudah selesai. Kita apply. Oke. Ini yang mau kita cetak nantinya. Kita impor dia ke dalam PDF. Caranya adalah kita harus sudah nginstal PDF editor ya. Jadi kita coba file, kita coba tekan print. Nah, waktu kita tekan print, printnya adalah ke PDF. Kebetulan saya sudah membuat Foxit Reader PDF, nanti sinyalnya bentuknya adalah bentuk PDF. Kemudian saya bikinnya adalah black solid, ya black solid ini tengah. Saya bisa letakkannya misalnya di atas left, nah, misalnya di sini, supaya nanti saya bisa gandakan, ya. Oke. Kemudian kita mau taruh di mana filenya? Kita taruh aja di desktop. Di desktop. Ya, Catu Daya Dedi. Ya, namanya Catu Daya Dedi di desktop. Oke, save sebagai PDF. Kita coba print. Oke. Ya, sudah selesai. Kalau sudah, ini filenya kita bisa save file save as Catu Daya Dedi di my dokumen. Oke. Dah. Kita tutup. Kita minimize saja dulu. Ini adalah skemanya. Ini adalah apanya. Nah, ini file kita tadi sudah selesai, file PDF-nya. Nah, ini adalah file PDF-nya. Nah, file PDF ini, kalau kita coba amati, ini biasanya kalau kita kerja dengan file PDF ini, kita boros kertas karena kalian satu kelas misalnya 16 orang ngeprintnya 16 lembar, padahal kertasnya itu masih banyak gitu ya, karena baru kepake sebesar ini. Nah, Kasupri biasanya malah ini dioper lagi dia ke file Word. Sebetulnya kita bisa mengedit file ini dengan menggunakan infix, ya, infix. Kita coba tutup ini file PDF kita, ini desain PCB kita. Kita coba panggil infix. Infix itu yang saya sudah install kalau nggak salah. Belum kah? Coba cari. All program infix. Oh, belum install. Ternyata belum install.
Ya, oke. Itu saja dulu pertemuan kita. Ini adalah PCB yang sudah kita hasilkan tadi. Ini adalah skemanya, ya. Dari skema kita sudah belajar untuk membuat PCB secara langsung, otomatis. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.